Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Bersama saya Arsika Zahra Ramadina dari tim jurnalis SMA Negeri 1 Babat di podcast Jus Mabar. Belajar, berbagi, dan berubah. Teman-teman, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat istimewa, yaitu Bapak Wakah Kurikulum SMA Negeri 1 Babat. Bapak, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Babat ini mulai masuk sebagai guru SMA Negeri 1 Babat ini sekitar tahun 2007 sampai sekarang. Dan pengangkatan pertama sejak pertama sampai saat ini sekolah satu-satunya yang saya masuk di SMA Negeri 1. Baik. Kali ini kita akan membahas topik mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menginformasi bagaimana nilai-nilai Pancasila sudah diimplementasikan ke dalam pendidikan melalui proyek inovatif yang ada di SMA Negeri 1 Babat ini. Baik Bapak, pertama-tama saya juga ingin tahu visi misi P5 yang ada di SMA Negeri 1 Babat itu apa ya Pak? Bisa dijelaskan visi misinya? Ya, baik, visi misi P5 yang ada di SMA Negeri 1 Babat ini jelas ya, ingin menciptakan pelajar-pelajar SMA Negeri 1 Babat ini sebagai manusia seutuhnya, manusia yang merdeka. Merdeka dalam hal ini adalah merdeka yang bertanggung jawab. Dalam bahasa lain bisa kita katakan sebagai kemandirian. Katakan siswa yang mandiri sehingga yang namanya kurikulum merdeka itu bisa tercipta. Visi-misinya sangat relevan ya bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Babat untuk menjalani P5 yang ada di SMA Negeri 1 Babat. Baik Bapak, sejauh ini progres implementasi P5 yang ada di SMA Negeri 1 Babat itu bagaimana ya Pak sejauh ini? Progresnya saya rasa cukup memuaskan, anak-anak sudah mulai berkembang. Kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah lain, namun kan jelas SMA Negeri 1 Babat ini untuk P5-nya paling bagus. Paling top. Antara SMA negeri atau swasta kita paling. Antusiasnya para siswa dan para guru itu bagaimana ya? Pasti semangatnya membara ya Pak untuk menjalankan pembelajaran P5 ini. Ya betul. Semangatnya lumayan, terutama ketika ada selebrasi, ketika ada gelar karya dan sebagainya. Iya betul. Nah cukup antusias. Beda lagi kalau misalnya pembelajaran itu hanya di dalam kelas. Beda. Kalau misalnya diajak keluar, jalan-jalan, belajar di luar kelas, lebih mereka semangat dan happy gitu ya Pak. Namun manfaat tersendiri untuk mempelajari P5 bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Babat itu manfaatnya apa aja Pak? Yang jelas 6 dimensi ya. P5 itu bisa dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1. 6 dimensi termasuk kemandirian, bertanggung jawab, gotong royong. Iya betul pasti gotong royong sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Babat, terutama besok untuk kedepannya ketika betul sekali. Namun Pak Nahyu, selama ini apakah ada tantangan dalam mengimplementasikan P5 yang ada di SMA Negeri 1 Babat ini, dan untuk solusi adanya tantangan di implementasi P5 ini apa ya Pak? Tantangan mungkin di awal-awal pelaksanaan program ya, tantangannya cukup berat dan cukup banyak. Mengapa? Karena kami harus menyiapkan pengajar ini. Kami harus menyiapkan modul ajarnya. Kenapa? Karena memang di dalam pembelajaran P5 ini kan untuk fasilitatornya bentuknya semacam tim. Satu tim itu kan ada 4 personel, 4 guru itu masuk. Dan keempat-empatnya ini harus selaras. Artinya selaras itu apa? Harus memiliki modul ajar modul ajar yang sama. Nah, menyamakan modul ajar itu yang sulit. Nah, butuh sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Berarti selalu ada bimbingan ya untuk Bapak Ibu guru untuk mengimplementasikan P5 kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Babat. Baik Bapak,
Namun dampak positifnya ya untuk para siswa-siswi maupun guru dari P5 ini tuh bagaimana Pak dampak positifnya? Yang jelas yang sudah bisa dirasakan itu adalah adanya keterbukaan antara guru dengan siswa. Iya betul sekali. Itu yang bisa kita rasakan yang jelas. Dan yang keterbukaan terus guru terhadap siswa tidak terlalu menekan juga. Iya. Jadi siswa memang betul-betul diberi kemerdekaan, diberi kemandirian, diberi kemandirian. Yang jelas seperti itu. Dari situ kan kita bertahap. Jadi kita tidak bisa mengubah segala sesuatu itu langsung frontal gitu. Iya betul. Jadi kita harus mengubah sesuatu itu pelan-pelan, kita step by step. Iya, karena juga melatih para siswa-siswi untuk berinovasi dan kreatif itu juga susah, harus dari dirinya sendiri juga gitu. Namun Pak, apakah ada tolak ukur keberhasilan bagaimana implementasi P5 ini berhasil itu bagaimana ya? Ya, kalau keberhasilannya kan semuanya tertera di dalam modul ajar itu. Dalam modul ajar itu ada tujuan pembelajaran bagaimana di situ ada. Nah, di situ ada indikator juga. Indikator. Nah, tolak ukurnya bergantung pada indikator. Ada tolak ukur yang jelas saja karena memang setiap program harus ada. Iya, biar berhasil maksimal. Iya. Ada indikator tetapnya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah harapan untuk P5 di SMA Negeri 1 Babat agar P5 di SMA Negeri 1 Babat ini lebih baik lagi ke depannya? Apakah ada harapan dari Bapak? Ya, harapannya jelas harapannya adalah inovasi dari Bapak Ibu yang sebagai pengajar atau fasilitator itu. Yang jelas saya mengharapkan Bapak Ibu yang tergabung di dalam tim fasilitator itu memiliki inovasi, memiliki langkah-langkah kreatif untuk menciptakan pembelajaran itu lebih menarik. Jadi nggak terkesan monoton ini. Iya betul kan. Siswa kalau misalnya monoton, siswanya juga bosan. Iya betul sekali Pak. Itu, harus ada ide-ide juga. Ide-ide baru yang bisa mendekatkan suasana, yang bisa mengajak siswa itu bisa belajar dengan happy, fun dan sebagainya. Mungkin diajak belajar sambil bermain, belajar sambil ke kantin. Iya betul. Nggak apa-apa, nggak ada tekanan. Bukan suatu hal yang haram kalau yang ngajar di dalam kantin kemudian sambil makan sambil minum, itu bukan suatu hal yang tabu. Biar nggak suntuk juga Pak, karena kalau para siswa dibikin happy sama gurunya juga malah lebih semangat deh belajar. Karena tujuan pendidikan salah satunya adalah menciptakan kesenangan buat anak. Itu tujuan pendidikan, salah satu tujuan pendidikan. Menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, manusia Indonesia yang seutuhnya ini yang seperti apa? Yang bahagia, yang bisa menciptakan kesenangan. Iya betul sekali. Tujuan akhirnya, target akhirnya sebenarnya belajar yang menyenangkan. Iya, belajarnya. Jadi sangat kesan dan pesannya dari Pak Nanyo sangat-sangat berkesan. Dan Pak Nanyo terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Mungkin itulah podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian. Saya Arsita Zara Ramadina. Pak Nanyo selaku Wakapun SMA Negeri 1 Babat mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.